Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang syafaat. Jadi, statementnya adalah, janganlah kita mengandalkan syafaat. Mengapa demikian? Jadi begini, syafaat itu adalah salah satu konsep dalam ajaran agama, khususnya dalam agama Islam, yang secara harfiah itu berarti syafaat itu adalah pertolongan atau pembelaan. Nah, dalam konteks agama, syafaat itu diartikan sebagai pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah untuk bisa meringankan atau bahkan membebaskan hukuman bagi seseorang di akhirat nanti. Konsep ini sering dikaitkan dengan pertolongan dari para nabi, para rasul, atau dari orang-orang soleh atau yang disebut dengan wali, atau bahkan amal perbuatan tertentu konon katanya dapat menjadi penolong bagi seseorang di hari perhitungan kelak. Namun, kebanyakan pemahaman tentang syafaat ini seringkali jatuh dalam kesalahan yang fatal atau dalam kesesatan. Saya berani mengatakan seperti itu. Jadi masalahnya, banyak orang yang mengandalkan syafaat ini secara membabi buta. Sehingga akibatnya, mereka itu melalaikan tanggung jawab untuk berbuat soleh. Dan mereka itu mengabaikan standar moral di dalam berperilaku. Banyak orang memahami syafaat itu sebagai semacam jaminan atau tiket gratis untuk bisa mendapatkan keselamatan di akhirat, terlepas dari kualitas ibadah dan moral yang mereka tunjukkan selama hidup di dunia. Maka keyakinan semacam ini itu bisa termanifestasi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, ada orang yang mengandalkan syafaat dari silsilah keturunan atau dari lingkaran keluarga. Seseorang mungkin merasa aman, merasa nyaman karena dia berasal dari keluarga seorang ulama atau kiai atau habib dan sebagainya. Dengan keyakinan bahwa garis keturunan ini akan secara otomatis memberikan jaminan syafaat di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang mengandalkan syafaat pada sosok atau tokoh tertentu. Jadi maksudnya jika orang itu merasa tidak punya keluarga atau dia tidak berada di lingkungan keturunan orang suci, maka orang akan bergantung pada syafaat dari tokoh yang dianggap suci atau memiliki karomah lah begitu. Jadi mereka merasa cukup untuk mendapatkan syafaat itu adalah dengan jalan menghadiri pengajian dari tokoh tersebut secara rutin, ya, atau juga bisa meminta doa kepada beliau, atau juga dengan cara berziarah ke makam orang suci yang sudah meninggal. Hal ini dilakukan ya tadi agar bisa mendapat syafaat, walaupun itu tanpa ada introspeksi dan perbaikan kualitas dirinya, kualitas perilakunya. Nah, itu yang menjadi keyakinan mereka. Maka akibat dari kedua contoh di atas, orang itu jadi cenderung meremehkan amal soleh, meremehkan standar moral. Sehingga semangat untuk beramal soleh, menjauhi larangan Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh itu menjadi kendor. Mereka cenderung menunda pertobatan dan juga cenderung meremehkan dosa-dosa kecil. Karena apa? Karena merasa yakin sudah akan ada yang memberikan keselamatan kepada mereka itu melalui apa yang disebut dengan syafaat. Nah, pertanyaannya, mengapa saya katakan tadi, mengapa kita jangan mengandalkan syafaat dari orang lain? Yang pertama, alasannya adalah bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban setiap individu. Jadi begini, agama itu prinsipnya adalah mengajarkan hal yang sangat fundamental, bahwa setiap diri itu bertanggung jawab penuh atas perbuatannya di dunia ini. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya. Misalkan dalam surat Al-Mudathir ayat 38 menegaskan, kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap orang, setiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Maka
Dengan demikian, mengandalkan syafaat dari orang lain itu jelas bertentangan dengan prinsip ini. Seolah-olah kita ini bisa mengalihkan tanggung jawab perbuatan kita kepada orang lain. Padahal hal itu sama sekali tidak akan bisa, tidak akan mungkin. Kemudian juga, yang kedua, tidak ada dalil yang valid untuk kita meminta syafaat atau memohon syafaat. Tidak ada dalil yang valid dalam kitab suci yang mengajarkan bahwa kita bisa mengharapkan syafaat dari orang lain. Justru sebaliknya, ayat suci Al-Quran menegaskan bahwa tidak berlaku syafaat dari orang lain. Surat Al-Baqarah ayat 48 misalkan menegaskan seperti ini. Wataku yauma la tajzi nafsun an nafsin sai'a wala yuqbalu minha syafa'at wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Dan takutlah kamu pada suatu hari ketika seseorang tidak dapat menyelamatkan orang lain sedikit pun. Begitu pula syafaat dan tebusan apapun darinya, maka itu tidak akan diterima dan mereka tidak akan dapat ditolong. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Itu alasannya. Jadi Al-Quran sendiri menegaskan bahwa satu hari nanti, di akhirat nanti, tidak akan ada orang bisa menyelamatkan orang lain. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apa yang seharusnya kita lakukan? Maka lebih baik di dalam ibadah, di dalam kehidupan beragama, fokuslah pada esensi ibadah, pada maksud dan tujuan ibadah yang sesungguhnya. Agama itu sebenarnya mengajak kita untuk beribadah dan beramal soleh dengan sepenuh hati. Semata-mata tujuannya adalah karena ketaatan dan kecintaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah sampai menggeser, merubah fokus ibadah dari mengejar ridho Allah bergeser menjadi mengejar pertolongan dari pihak ketiga. Nah, ini adalah satu pemahaman yang keliru dan justru malah bisa merugikan diri kita kelak di akhirat nanti. Jadi, apakah syafaat itu ada? Pertanyaannya, sebenarnya kalau dijawab, syafaat itu ada. Namun, itu adalah hak prerogatif Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat akan diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, meliputi siapa yang bisa menerima syafaat dan siapa yang berhak memberikan syafaat. Dan yang jelas, syafaat dari orang lain bukan sesuatu yang bisa diminta, bisa didoakan, atau dijamin oleh manusia. Pemberian syafaat sepenuhnya itu adalah berada dalam kuasa dan kehendak Allah. Dengan kata lain, janganlah kita sampai mengandalkan syafaat, tetapi andalkanlah keimanan, ketakwaan, dan peningkatan kualitas diri kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih baik dan yang lebih aman bagi kita di akhirat nanti. Sebagai kesimpulan, jadi intinya adalah janganlah kita mengandalkan keselamatan di akhirat kepada syafaat dari orang lain. Sebaliknya, fokuskan diri kita pada peningkatan kualitas iman dan amal soleh, serta bertobat dengan sungguh-sungguh demi untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Tidak ada doa maupun amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk bisa mendapatkan syafaat dari makhluk. Doa, ibadah, dan amal soleh, semua itu hakikatnya adalah untuk tujuan perbaikan diri kita di jalan yang lurus. Dan pada akhirnya, setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Pembahasan tentang masalah syafaat ini insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.